Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa sunna wa hidayati wa dalilina min barakati wa sarari wa nuri wa nafa'ati wa salatu. Syai'ilillah lahumul fatihah. Masih tentang bab iman kepada malaikat. Sekarang malaikat nomor 4, Israil. Malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa untuk orang mati itu yang bertugas mencabut nyawa itu malaikat Israil. Tapi yang menentukan takdirnya atau bektona dia mati itu hanya Allah. Malaikat hanya pelaksana saja, yang bertugas saja. Sama seperti sebelumnya, yang membagi rezeki. Sendi rezeki Allah, benih malaikat. Karena nyawa itu apa? Tidak kelihatan atau batin, maka saya nyebut yang mencabut nyawa juga harus tidak kelihatan atau batin juga. Nah, terus kalau seperti pembunuhan, itu kan bisa jadi apa? Dipaksa mati karena kondisi tertentu. Gimana? Apakah juga takdir dari Allah dan yang mencabut juga malaikat Israil? Iya. Karena setiap kita mati dalam keadaan apapun itu tidak ada yang tahu. Apa mati dalam keadaan sakit, apa mati dalam keadaan makan, lencelenan, apa olahraga, tidak ada yang tahu. Nah, kan ada itu banyak video-video itu ketika belenceh ya di YouTube itu belenceh orang-orang tade meninggal. Bahkan ada pemain sepak bola lagi lari ngejar bola lomoro delosor mati meninggal. Tidak ada yang tahu. Nah, terus kita yang masih hidup ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak tahu kapan kita mati, dalam kondisi apapun kita mati, dalam kegiatan atau aktivitas apapun yang kita mati, tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, perluas kemungkinan, perbanyak kemungkinan, perbanyak aktivitas dan kegiatan kita yang baik, terutama ibadah, dan perkecil kegiatan dan aktivitas kita sih coba. Contoh, pebanyak bekto ngajinah daripada main game. Tidak apa-apa main game, silakan. Keng banyak sampai mengalahkan bekto ngajinah.
Semisal betul ngaji 1 jam, main game paling enggak setengah jam atau 1/4 jam, jangan sampai lebih 1 jam. Dan itu terus lakukan terus menerus. Insya Allah mati kita dalam keadaan baik. Karena dalam suatu hadis Rasulullah, manusia itu akan mati, akan meninggal sesuai kebiasaannya. Sesuai kebiasaannya. Apa maksudnya? Ya, yang sering dilakukan kan kebiasaan itu. Ya mau sering lakukan yang dilakukan apa, main game lolo. Ya bisa jadi mati dalam keadaan itu karena ya biasa lakukan. Biasa lakukan. Apa ujung lolo? Bisa jadi mati dalam keadaan itu. Bahkan 2 hari yang lalu apa gitu ya, saya mendengar ada berita itu di TV. Jadi imam sholat subuh mati ketika ngimami. Ini kan hebat. Karena dia selalu apa? Ben subuh ngimami sholat. Ben subuh kan artinya kan kebiasaan kan? Iya. Ben subuh itu artinya kebiasaan. Dan itu mati yang bagus. Mati yang bagus. Jalan-jalan, tidak apa-apa jalan-jalan. Korje bid-abid sampai mengalahkan waktu ibadahnya. Mon bojengah 5 menit, jalan-jalannya cek sampai 1 jam. Kemungkinan kebiasaan kita jalan-jalan. Justru bojengah semisal 1 jam sama wiritannya itu maksudnya. Sholat wajib, sholat sunnah, ngaji dan lain-lain 1 jam. Jalan-jalan jangan sampai lebih dari 1 jam. Biar tidak jadi kebiasaan. Maka selama kita hidup, biasakan melakukan aktivitas dan kegiatan yang baik-baik, lebih-lebih dalam keadaan ibadah. Selanjutnya malaikat raqib dan atid, tugasnya mencatat amal baik, mencatat amal. Kalau bahasa reng sepo, raqib ada di pundak sebelah kanan, kalau atid berada di pundak sebelah. Ya bisa salah, bisa betul juga. Bisa salah maksudnya malaikat tidak bertempat, apalagi di pundak kita. Siapa kita kan gitu. Malaikat raqib atid tidak bertempat, tandi kenengan. Itu salah. Betulnya gimana? Malaikat 2 ini akan selalu menjadi ya teman kita, selalu mendampingi kita. Apapun yang kita lakukan, semisal kebaikan, ditulis semuanya sama malaikat raqib. Sore jam segini, hari ini melakukan ini. Begitu juga kebalikannya, melakukan juga malam jam segini di sini melakukan ini. Selalu begitu. Meskipun kita dalam keadaan tidur, raqib atid ya namanya malaikat, tidak kira tidur, tetap mencatat amal yang kita lakukan. Contoh monte dunga melakukan kebaikan apa doa apa
menutup aurat apa dia wantedung si abengkang ya, wantedung si abengkang. Justru tedung itu ketika keadaan, justru tedung itu kelemahan kita. Kau bisa kelemahan, eleng kain koceng kan kalian ndak melawan. Eleng kain koceng kalian kan ndak melawan ketika tidur. Ya. Dihampiri tikus kalian ndak melawan. Kalian ndak tahu dalam keadaan itu. Kemasukan semut saja kalian ndak kerasa, ekobeng kelong atau bahkan air liurnya sebau yang menjijikkan netes kalian ndak tahu. Padahal itu ketika terjaga apa sesuatu hal yang menjijikkan dan apa memalukan. Artinya apa? Ya kelemahan kita ketika tidur. Makanya ketika tidur itu banyak apa hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi selain baca doa juga melakukan wudu. Kalau tidur itu wudu. Kalau tidur itu wudu. Jadi wudu benikun ibadah. Mau tidur itu wudu. Karena ketika kita tidur, nyawa ini kan diangkat oleh Allah. Ruhnya kan diangkat oleh Allah. Cuman jasadnya. Kembali ke malaikat raqib dan atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu pencatat amal dan untuk apa? Nah, berarti kepo ini malaikat raqib dan atid. Jelas, sangat-sangat kepo. Untuk apa? Untuk nanti menjadi saksi di persidangan Allah. Ketika hari kiamat, ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan ketika yaumul mizan. Ditimbang antara kebaikan dan kejelekannya manusia selama di dunia. Banyak mapana kanje, membanyak mapana masuk surga, membanyak cobaan masuk neraka. Gitu. Dan ini tidak kira dicogoco, tidak bisa dicogoco malaikat. Temennya kalian, semisal absen, motor absen, sampai anda masuk, bisa kanjana, bisa tipu, bisa cogoco. Gurunya paling ketipu, tapi deki akhirnya bisa. Tapi yang mencatat kita itu tidak kelihatan. Justru yang mencatat kita lebih jelas melihat kita. Lebih jelas melihat